Sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di ruang Zoom meeting ini. Sebentar kami akan memulai kebaktian, kiranya Tuhan berkati supaya kebaktian ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung pada kebaktian hari ini, kiranya Tuhan berkati mereka supaya di kebaktian selanjutnya mereka bisa ikut. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk nyanyian pembuka kebaktian hari ini, mari kita angkat satu pujian, Kunaikan syukur hanya bagimu. Kami naikkan syukur ke hadapan-Mu untuk kasih rahmat-Mu hari ini bagi kami. Biar ini pujian hati kami Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu dan katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji, segala puji
Mari katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, karena telah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini. Sekarang kami akan melanjutkan kebaktian kami. Tuhan berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir di kebaktian kali ini. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita angkat nyanyian sebelum firman, yaitu dengan judul lagu Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Baik, saudara-saudara, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami, kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang didengar juga boleh kami nyatakan dalam hidup kami. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ke-58. Ya, bagian dari 1 Samuel ini saya yakin kamu paling suka cerita Daud dan Goliat. Ya, perkelahian Daud dan Goliat. Ya, semua anak biasanya senang cerita ini. Kalau saya dulu kecil juga gitu. Anak-anak kecil, wah hebat Daud ya. Kayak film, kayak apa namanya? Kayak superhero. Ya, begini ceritanya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu ternyata berkata kepada Daud, maaf, ancingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangannya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya.
dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya dan diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, mereka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud, sampai 54. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar cerita Daud dan Goliat ini, maka wah hebat ya. Ini seperti superhero, hebat pisan. Ya seperti film-film film-film Hollywood ya. Itu kan film misalnya film Rambo, wah dia satu orang bisa mengalahkan orang yang banyak. Dan bahkan dia menjadi seorang pahlawan, jagoannya. Saudara, kalau kita bayangkan, dikatakan di sini Daud itu masih muda, masih kemerah-merahan. Sedangkan Goliat ini pun juga adalah orang yang begitu hebat, pahlawan perang, badannya tinggi besar, dan juga lalu kemudian ya dia hebat untuk menggunakan segala senjata. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka yang kita lihat keberanian Daud ini dari mana sih? Ya kok dia punya keberanian yang begitu hebat? Kok dia pun juga berani-beraninya menghadapi Goliat? Saudara, ada beberapa hal yang boleh kita perhatikannya, saudara. Yang pertama itu adalah soal kepercayaan. Tentu sebelum kita bicara percaya kepada Tuhan, maka kita harus punya percaya diri, self-confidence. Ya, dengan percaya diri ini bahwa kamu, kalau besok ujian misalnya ya, besok kamu akan menghadapi ujian. Kamu bisa nggak untuk menghadapi ujian ini? Kalau kamu ragu, kamu nggak yakin, aduh berat soalnya, aduh gue belum belajar nih. Kira-kira benar nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira mampu nggak ya? Saudara, Anda akan kehilangan. Yang pertama, Anda akan kehilangan percaya diri. Dan kehilangan percaya diri itulah yang membuat Anda kemudian kita semua menjadi grogi. Ya, down mental. Mentalnya udah down duluan, udah turun duluan. Ketika kita mengalami down mental, maka ketika itulah juga kegagalan sudah ada di hadapan kita. Tapi beda dengan orang yang percaya diri. Orang yang punya kepercayaan diri itu, saudara, dia mengatakan pasti saya bisa. Percaya diri ini bukan percaya diri kosong ya, artinya saudara orang nggak belajar, orang nggak apa, lalu kemudian dia mau mengatakan gue pasti bisa. Dari mana ceritanya? Gitu. Tapi orang yang punya kepercayaan diri, dia mengatakan dia pasti bisa, saya yakin bisa karena saya sudah belajar, saya sudah punya kemampuan, saya pun juga punya potensi, dan saya pasti bisa. Ya, saudara, pengalaman apa yang didapat oleh Daud? Daud itu biasa menggembalakan kambing domba. Dan kalau kambing domba menghadapi bahaya, misalnya ada serigala yang akan menerkam kambing domba, atau binatang buas lainnya yang akan menerkam kambing dombanya, maka dia sudah terbiasa untuk main umban atau main ketepel.
Ya, kalau ketepel itu ditarik gitu, ya, lalu kemudian di ujungnya ada apa ya, ada benda seperti V, entah besi, entah apa gitu. Zaman itu paling kayu, apa namanya, dahan kayu yang berbentuk V, lalu kemudian pakai karet gitu ya, lalu kemudian dicipret. Itu yang kita sekarang pakai karet, zaman modern. Di zaman Daud mah nggak ada zaman karet, tapi dia pakai umban, ya, tali, lalu di ujungnya ada kantongnya kecil, lalu kemudian tali lagi, lalu kemudian dia putar-putar sebegitu rupa. Begitu dia sudah mau melemparkannya kemana, dia lepaskan yang satu, tring, gitu ya, maka batu itu akan melesat. Nah, saudara, Daud ini sudah terbiasa. Sehari-harinya dia mainan ketepel, sehari-harinya dia mainan umban itu. Sehari-hari dia pun juga kalau mengembalakan kambing domba, dombanya terlalu jauh, maka dia ketepel. Ya, untuk mengingatkan supaya dombanya kembali. Dan kalau ada serigala, maka serigala itu dilawan dengan apa? Dengan ketepel juga. Dilempar batu sedemikian kerasnya, gitu kan, lalu kemudian serigalanya bisa lari. Saudara, jadi dia sudah terbiasa dengan itu kebiasaan dia, potensi dia. Karena itu ketika dia menghadapi Goliat yang besar sebesar apa, hebat sehebat apapun juga, maka dia yakin benar. Dia dikaruniai kemampuan, dia pun juga dikaruniai Tuhan, sesuatu yang mungkin itu karunia talentanya, dan dia pasti bisa dengan main umban itu. Jadi dia percaya diri benar, pasti dia bisa. Gua ketepel tuh orang. Ya kan, masa iya nggak bisa? Wow, hari-hari aja bisa dia. Gitu ya, dia melemparkan batunya dengan tepat. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya dulu ketika kecil juga saya main ketepel. Ya, main ketepel pakai ketepel karet gitu. Ya, Daud itu dia mengambil dari dasar sungai, itu adalah batu-batu yang bulat. Ya, lalu kemudian diambil ya batu-batu dari dalam sungai. Ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kantungnya. Dan saudara yang kekasih, 5 batu yang licin, batunya licin, bulat. Kenapa batu licin? Batunya itu licin, kenapa? Supaya dia ketika dia dilemparkan, dia kena udara, gitu, dia tidak ada hambatan apapun, sehingga kalau kena sangat keras sekali. Nah, karena itu saudara, kalau kamu mau coba ya main ketepel, yaitu main ketepel batu biasa dengan pakai kelereng. Coba ketepelnya pakai kelereng. Wah, itu kelerengnya bukan main, itu kencang sekali. Ya, karena dia bulat, jadi nggak ada hambatan angin. Nah, karena itu saudara, yang Daud ambil adalah batu yang licin. Yang pertama, dia tadi percaya diri, dia yakin, dia punya keyakinan, dia pasti bisa. Yang kedua, dia percaya sama Tuhan. Ya, iman, dia percaya pada diri, dia juga percaya kepada Tuhan. Apa yang dia yakini? Ya, dia selalu mengatakan, kalau engkau mendatangi aku, katanya ya, kata orang Filistin itu, kamu mendatangi aku dengan tongkat, anjingkah aku ini? Itu. Tapi Daud itu dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, ya, dengan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, jadi yang pertempuran ini bagi Daud bukan soal pertempuran Daud dan Goliat, tapi pertempuran di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, Tuhan yang berkuasa. Ya, karena itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, ketika dia pun juga lalu percaya dirinya kuat, dia yakin bahwa Tuhan menolong. Dan yang ketiga, saudara, dia pun juga percaya benar, dia bisa. Sekarang ini bukan soal kemampuan. Ya, tadi percaya diri, dia punya kemampuan, dia pasti bisa. Yang kedua, dia percaya Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Yang ketiga sekarang, saudara, kamu berani enggak, punya nyali apa enggak? Ya,
Orang percaya kepada Tuhan, kalau dia yakin kepada Tuhan dan dia pasti Tuhan yang menolong, maka dia punya keberanian untuk melakukan yang benar. Dia akan berani untuk melakukan segala sesuatu, dia akan berani untuk menantang segala sesuatu, dan dia pun juga akan berani untuk menghadapi persoalan apapun. Karena itu saudara, percaya kepada Tuhan itulah yang menentukan keberaniannya Daud. Dan kalau Daud itu juga dengan sungguh-sungguh dia berani menghadapi, ya, karena dia percaya Tuhannya menyerta. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini berani nggak? Lu berani apa enggak? Itu pertanyaan. Siapa yang kita hadapi bukan musuh. Kita nggak boleh mengasihi musuh, bahkan ya kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu keberanian itu untuk apa? Persoalan hidup itu kan bukan soal tantangan sama seperti Daud dan Goliat. Tapi persoalan hidup itu adalah persoalan yang berupa kesulitan, masalah, ya, kehidupan yang tidak nyaman, situasi-situasi yang begitu mengganggu hidupmu. Dunia gaul, dunia pekerjaan, dunia kuliah, waduh. Saudara, dalam realitas kehidupan, ya setiap orang memiliki kekhawatirannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya ketakutannya. Ya, ketakutan itu dalam arti kekhawatiran. Orang anak muda yang umurnya sudah cukup banyak, belum punya gandengan juga, aduh gimana nih? Umur gua udah banyak, argon nambah terus, belum ada gandengannya nih. Pak Pendeta doain aku ya. Gitu ya. Lalu kemudian apa persoalan? Pekerjaan. Orang udah lulus sekolah, lulus sarjana, belum dapat pekerjaan. Ya Tuhanku. Ya kan, orang bergaul, orang punya pekerjaan, orang punya masalah. Saudara, semua yang kita hadapi memang tidak salah. Ya, bukan hal yang gampang. Sekarang orang ada ya, kemarin anak muda cerita kepada saya. Udah pacaran. Hebat pisan tuh orang. Pacaran sudah 5 tahun bersama-sama. Tapi orang tuanya si perempuan tidak setuju. Waduh, Pak Pendeta gimana caranya? Waduh Pak, tolong Pak, gimana masalahnya? Saudara, bagi kita itu tidak gampang. Bagi banyak orang mungkin yang orang pacaran, setuju-setuju aja, ya sudahlah, syukurlah, puji Tuhan. Kamu sudah kenal 5 tahun. Baik-baik ya anakku, sudah waktunya kalau kamu sudahlah. Ya kan? Saya pun juga sama berpikir begitu. Ketika anak saya pun juga dia lalu ke rumah ketua, ketemu sama orang tuanya yang perempuan di sana. Wah, baik-baik, diterima dengan baik, diterima dengan semua. Wah, gampang. Tapi tidak semua orang gampang dan semudah itu tuh. Ada kemudian pasangan yang ditentang sama orang tuanya. Waduh, itu masalah. Ya kan, ada orang juga susah nyari pekerjaan, orang susah juga untuk membangun karir, orang susah juga membangun usaha. Kesulitan itu. Karena itu saudara, di tengah-tengah problem yang kita hadapi, sama seperti Daud menghadapi problemnya Goliat, maka kamu harus punya keyakinan dulu. Kamu punya percaya dirimu. Ya, percaya diri. Tuhan mengaruniakan talenta kok sama kamu. Tuhan mengaruniakan kemampuan kepada kita semua. Tuhan mengaruniakan badan yang sehat, akal yang sehat. Ya, dan kemampuan berpikir bukan main. Kita pun juga berpikir dinamis. Nah, itu terus kita pun juga bisa berpikir kreatif. Yang kedua, percayalah Tuhan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Bahkan firman Tuhan selalu mengatakan, jangan kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ya kan, di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita loh dengan caranya. Ya, sama seperti Daud. Ketika dia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar kemampuan, bukan hanya juga sekedar keberanian. Tapi juga dia
berjalan dalam iman dan percaya dan pengharapan dan kebergantungan dia hanya kepada Tuhan. Sehingga dia tahu, dia yakin benar Tuhan menolong dia dan membuat dia berhasil dalam cita-cita dan harapan masa depan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Sekarang kita akan angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang selalu menyertai hidup kami. Seperti pada Mazmur 23 ayat 3-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oh, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang
Untuk doa syafaat dipersilakan Kak Galih. Oke, ada yang mau nitip doa? Puas Kang, bisa puas. Was, oke. Selain was, ada kalau di kolom chat. UTBK udah ada belum ya hasilnya ya? Tanggal 23. Oh, tanggal 23. Iya. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, tidak lagi mungkin pergumulan kita bersama di sekolah juga ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Yang terkasih, kami ingin mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda remaja ya Tuhan di dalam ruang Zoom meeting ya Tuhan. Kami ya Tuhan ingin berdoa ya Tuhan untuk pendeta kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Erik ya Tuhan, beserta keluarganya ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak dalam setiap pelayanan yang Bapak Pendeta Erik lakukan juga bersama-sama dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkati ya Tuhan untuk rencana minggu depan ya Tuhan yang keluarga Bapak Erik ingin rencanakan ya Tuhan untuk pernikahan Bung Duta ya Tuhan bersama dengan calon istrinya ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau pimpin ya Tuhan segala setiap rencana yang Bung Duta maupun Pak Erik dan juga beserta keluarga besarnya ya Tuhan rencanakan ya Tuhan kiranya ya Tuhan caranya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kami ya Tuhan ingin mendoakan juga ya Tuhan untuk koordinator kami ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan, beserta keluarga kecilnya ya Tuhan, Kau berkati Bung Denny ya Tuhan, baik dalam pelayanan di gereja ya Tuhan sebagai majelis, maupun sebagai kepala rumah tangga ya Tuhan, dan juga sebagai ayah ya Tuhan, kiranya Kau berkati Bapak dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan ya Tuhan, dan juga pekerjaan di dalam kantornya juga ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi majelis-majelis yang ada ya Tuhan pada Gereja Kristen Pasundan ya Tuhan, FTC Akung ya Tuhan, Kau berkati Bapak yang saat ini ya Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan akan ada juga pemilihan majelis ya Tuhan, Kau berkati panitia ya Tuhan yang akan memberikan arahan juga untuk akan melakukan proses pemilihan majelis tersebut ya Tuhan, menghitung suara juga ya Tuhan, kiranya Kau berkati Bapak, panitia yang ada ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati Bapak, jemaat-jemaat yang nanti terpilih ya Tuhan, menjadi majelis jemaat ya Tuhan, dapat memberikan pelayanan terbaik ya Tuhan, untuk setiap acara maupun kegiatan yang gereja kami lakukan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi renovasi gedung gereja kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang penyelesaian untuk lantai 1 ya Tuhan, dan proses yang lainnya ya Tuhan yang direncanakan oleh panitia Bapak, kiranya ya Tuhan setiap proses tersebut ya Tuhan dapat sesuai dengan rencana ya Tuhan, dan proses pengumpulan dana juga dapat mencapai target ya Tuhan yang diinginkan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan gereja kami ya Tuhan dapat memberikan juga pelayanan yang terbaik untuk jemaatnya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi pergumulan komisi-komisi yang ada ya Tuhan, baik komisi anak, komisi pemuda, komisi pria, komisi wanita, komisi lansia ya Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak pada setiap rencana kerja maupun nanti rencana kerja yang akan dibuat ya Tuhan di pengurus baru ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak agar setiap rencana yang dibuat ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami terus untuk pergumulan kami ya Tuhan, Komisi Pemuda Remaja ya Tuhan, untuk adik-adik kami ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan ke depan mungkin ya Tuhan ada yang sedang memilih untuk masuk SMA ya Tuhan, di bangku SMP ya Tuhan, untuk pemilihan SMA maupun sekolah kejuruan ya Tuhan yang mereka rencanakan, yang mereka impikan juga ya Tuhan bersama dengan orang tua mereka ya Tuhan. Kiranya Kau berikan sekolah yang terbaik ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat bisa memiliki semangat belajar yang daripadamu saja ya Tuhan, juga dari diri mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka juga ya Tuhan dapat menggapai cita-cita mereka ya Tuhan. Kira juga ya Tuhan Kau berkati teman-teman kami ya Tuhan yang di bangku SMA ya Tuhan, yang ingin masuk di perguruan tinggi ya Tuhan, yang mereka inginkan ya Tuhan, ataupun sekolah-sekolah yang lain ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Bapa, agar mereka juga dapat memperoleh
perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan ataupun pekerjaan yang mereka inginkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk yang di bangku sekolah ya Tuhan, untuk mereka bisa semangat belajar ya Tuhan, agar mereka juga bisa memperoleh hasil yang maksimal ya Tuhan di dalam proses online maupun offline ya Tuhan yang mereka lakukan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang di bangku kuliah ya Tuhan, yang esok minggu ya Tuhan, sepekan ataupun 2 pekan ya Tuhan, mereka melakukan UAS ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapa di akhir semester ini ya Tuhan, agar bisa mereka mendapatkan hasil yang maksimal ya Tuhan, sesuai dengan hasil belajar mereka ya Tuhan selama 1 semester ya Tuhan. Biar mereka ya Tuhan bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Bapa, agar mereka bisa sabar ya Tuhan dalam menapaki proses-proses yang mereka inginkan ya Tuhan, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami juga berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Bapa kesabaran mereka ya Tuhan dalam menantikan pasangan hidup yang mereka rencanakan hanya daripadamu saja ya Tuhan, agar bisa mereka memperoleh pasangan hidup yang seiman saja ya Tuhan daripadamu ya Tuhan. Kiranya bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja juga ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Tuhan bisa hadir ya Tuhan. Ketuklah hati mereka ya Bapa untuk akan rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun hanya sebentar ya Tuhan, tapi kiranya ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan bisa mengetuk hati mereka ya Bapa, dalam bisa berkumpul bersama-sama dengan kami ya Tuhan di sini ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan, kiranya sedang tidak enak badan maupun sakit ya Tuhan, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan. Bila ya Tuhan mereka ya Tuhan bisa sembuh ya Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan dari dokter mungkin ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Kau sembuhkan mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, dari pemerintahan ya Tuhan, dari yang atas ya Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri jajarannya ya Tuhan, sampai tingkat-tingkat jajaran paling bawah ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapak dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan kepada masyarakat ya Tuhan, agar nantinya ya Tuhan Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju ya Tuhan dan berkembang ya Tuhan oleh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk rekan-rekan medis ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan beritanya ya Tuhan di Jakarta ya Tuhan COVID sedang meningkat ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Bapak agar tidak terjadi pelonjakan kasus ya Tuhan, agar kami bisa hidup dan juga bisa kembali berkegiatan sosial ya Tuhan dengan rekan-rekan sesama masyarakat kami ya Tuhan secara normal ya Tuhan, sebagai mestinya ya Tuhan. Kami bisa berdampingan dengan COVID-19 itu sendiri ya Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini ya Tuhan, jadi kata sempurna ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Doa Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kepada ini yang kami syuknya, dan kami akan selain kami, seperti kami juga mempunyai orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, lanjut. Adrian. Sekarang kita akan menutup baktian hari ini dengan angkat 1 pujian Puja-Nam-Mu.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Pak, makasih Abung. Oke, makasih.
Makasih, Bung Pak. Adrian.